Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Nah, sekarang mari kita membicarakan tentang perpetual motion machine atau PMM, ya, singkat dengan PMM. Nah, apa perpetual motion machine tersebut? Ya, definisinya itu adalah suatu alat yang bertentangan dengan salah satu hukum termodinamika. Jadi kalau bertentangan dengan salah satu dengan salah satu hukum termodinamika, berarti alat ini itu tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin berfungsi, gitu ya, berfungsi menurut hukum termodinamika. Nah, kenapa PMM ini dibicarakan? Karena pemikiran dari PMM ini adalah untuk untuk meningkatkan efisiensi, ya, untuk meningkatkan efisiensi dari alat-alat tersebut. Jadi para engineer berusaha untuk memperbaiki alat-alat yang sudah ada seperti heat pump, seperti refrigerator, kemudian heat engine. Bagaimana caranya agar efisiensi alat-alat tersebut itu tinggi, ya. Maka kemudian lahirlah PMM ini. Contoh alat yang pertama, ya, yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga efisiensinya tinggi, itu diistilahkan dengan PMM1, yaitu alat yang bertentangan dengan hukum pertama termodinamika. Nah, inilah pemikiran daripada engineer-engineer untuk mempertinggi efisiensinya. Ya, ini gambar sketsanya adalah seperti ini, ya. Ini sama dengan PLTU. Jadi di sini ada boiler. Boiler itu dipanaskan oleh hasil listrik yang dihasilkan oleh generator. Ya, jadi fluida kerjanya yang berupa air itu akan dipanaskan dari hasil listrik yang dihasilkan generator, maka di dalam boiler terjadi penguapan. Nah, hasil uapnya itu kemudian disalurkan ke turbin untuk menggerakkan turbin. Nah, kerja yang dihasilkan turbin yaitu berupa putaran poros itu sebagian akan menggerakkan generator, sebagian akan menggerakkan pompa. Nah, kemudian sisa uap, ya, dari turbin kemudian dialirkan ke kondensor. Di kondensor itu terjadi pendinginan uap tersebut. Ya, di sini ada Q yang dibuang, kalor yang dibuang, Q out. Ya. Nah, setelah semua menjadi air, ya, kemudian dialirkan ke dalam pompa. Pompa akan mengalirkan kembali ke dalam boiler. Nah, kalau kita amati di sini di dalam boiler itu prosesnya itu menurut hukum kedua termodinamika itu mungkin terjadi. Ya. Jadi pemanasan air itu dipanaskan oleh oleh heater di sini.
Maka air tersebut dari temperatur rendah bisa menjadi temperatur tinggi kemudian menguap. Di boiler proses yang terjadi itu mungkin. Kemudian di turbin juga begitu. Karena di sini uapnya bertekanan tinggi, maka uap dengan tekanan tinggi tersebut memutar turbin. Maka turbin menghasilkan kerja poros, yaitu putaran poros. Nah itu, jadi perubahan energi uap, ya, potensial uap, ya, tekanan dari uap dirubah menjadi energi kinetik di sini di turbin. Nah di turbin itu proses itu memungkinkan, ya, sesuai dengan hukum kedua termodinamika itu memungkinkan atau tidak bertentangan, ya itu. Nah kemudian uap-uap yang telah digunakan oleh turbin kemudian disalurkan ke dalam kondensor, ya. Karena uap di sini temperaturnya lebih tinggi dari lingkungan, ya. Uap di sini temperaturnya masih lebih tinggi dari lingkungan, maka di kondensor itu kalornya itu dilepas atau dibuang ke lingkungan. Ya, setelah mendingin, ya, setelah mendingin kemudian menjadi air berupa liquid, itu kemudian disalurkan ke dalam pompa. Nah, pompa karena mendapatkan energi dari turbin, maka dia bisa menyalurkan air yang datangnya dari kondensor dibawa ke boiler. Nah, kalau kita amati di sini di masing-masing alat di sini itu tidak bertentangan dengan hukum kedua termodinamika. Ya, jadi arah prosesnya itu sudah terpenuhi, ya, terjadi. Tuh. Tapi mari kita lihat dengan hukum pertama termodinamika, yaitu hukum kekekalan energi. Ya. Nah, dari hukum pertama termodinamika kita mendapatkan persamaan neraca energinya. Ya, neraca energinya. Nah, di sini itu tidak ada energi yang masuk, ya, ke sistem ini, ke PLTU ini tidak ada energi yang masuk, tetapi ada energi keluar. Dari mana energi ini? Nah, itulah kemudian alat ini disebut dengan bertentangan dengan hukum pertama termodinamika. Atau alat ini disebut dengan atau diistilahkan dengan PMM1. Nah, kemudian rekayasa yang kedua itu menghasilkan alat yang disebut dengan PMM2. Ya. Ini adalah alat yang bertentangan dengan hukum kedua termodinamika. Ya, di sini sama dengan tadi, ini boiler, ada kalor yang masuk ke boiler atau ke sistem, ke PLTU ini. Kemudian pada turbin menghasilkan kerja di sini, ya, menghasilkan kerja. Nah, sebagian dari kerja turbin ini digunakan untuk memutar generator, nah sebagian lagi untuk menggerakkan pompa. Nah, di sini tidak ada kondensor, ya, tidak ada kondensor, tidak ada kondensor. Nah, maka dengan hukum pertama termodinamika, ya, maka persamaan neraca energinya itu adalah Q in itu sama dengan W net out. Artinya semua kalor yang dibutuhkan ini itu semuanya dirubah menjadi kerja poros. Ya, semuanya digunakan semuanya itu menghasilkan kerja poros, kerja dari turbin untuk memutar generator. Nah, dari segi hukum pertama termodinamika itu tidak bertentangan. Tetapi dari segi hukum kedua termodinamika itu bertentangan. Nah, yang bertentangannya itu di sini. Tidak ada kondensor. Ya, tidak ada kondensor. Jadi mustahil uap ini akan bisa
dialirkan oleh pompa ke boiler. Ya, ingat pompa itu adalah menyalurkan zat dalam bentuk cairan, ya, bukan dalam bentuk uap. Ya, jadi seperti itu. Nah, dari hukum kedua termodinamika itu bertentangan. Nah, di sini dilihat bahwa semuanya kalori yang dibutuhkan, kalori yang masuk itu dirubah menjadi W net out. Ya, W net out. W net out. Nah, sehingga efisiensinya ini 100%. Ya, efisiensinya 100%. Dari segi efisiensi itu terpenuhi. Maksud saya sangat bagus, efisiensinya sangat bagus. Ya, jadi rekayasanya ini sangat bagus. Tetapi ini bertentangan dengan hukum kedua termodinamika. Sehingga alat ini tidak mungkin itu bekerja. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.